Alhamdulillah dari tadi informasi yang disampaikan sama pihak kuasa hukum Denada, dan Denada sendiri menyampaikan ke saya gitu bahwa ya alhamdulillah hari ini putusan dari pengadilan Banyuwangi ya gitu, bahwa segala tuntutan yang dituntutkan terhadap Denada alhamdulillah ditolak gitu, atau dalam artian gugur gitu. Jadi memang pihak pengadilan menerima eksepsi pihak Denada gitu. Tapi dari putusan ini mungkin Kak Dena ini sudah mendengar belum kabar tersebut? Iya, Denada sendiri yang menyampaikan ke saya, sendiri langsung begitu dia terima putusan, dia langsung kirim. Terus begitu juga dengan kuasa hukumnya juga memberikan informasi ini ke saya, ya saya juga ikut seneng ya alhamdulillah akhirnya apa yang selama ini pingin dibuktikan sama Denada itu kan apa yang dia ucapkan juga semua itu ya alhamdulillah. Tapi kalau bisa dikatakan kan ya ibaratnya ini kan sudah final dan ya sudah terbukti bahwa segala tuntutan apapun itu kan tidak terbukti adanya gitu ya Kak. Dan juga kalau bisa dikatakan kan ini Kak Dena juga dari awal juga memang sudah bertanggung jawab dong dengan segala macam yang mungkin Resa minta gitu, maksudnya dari fasilitas rumah dan segala macam kan itu gitu. Jadi kan mungkin gimana gitu Kak? Ya kalau dari apa yang Denada sampaikan ke aku ya, itu memang pihak Denada tuh menceritakan bahwa ya dia tidak seperti yang disampaikan gitu ya, pada yang beredar, berita ini beredar tuh ada masalah penelantaran, nggak pernah membiayai atau segala macam ya. Ya alhamdulillah Denada juga menceritakan bahwa ya memang ya alhamdulillah bertanggung jawab gitu. Terus juga memfasilitasi juga ada ya sekolah, kuliah gitu ya. Kayak juga mobil. Terus bahkan juga mungkin ikhtiarnya dia yang mungkin tempat tinggal juga gitu. Ya itulah yang Denada ceritakan ke saya. Ya saya kalau dalam gugatan sebelumnya kan yang digugat dari penggugat itu ada pengakuan dan total biaya dari pendidikan dari PAUD sampai SD sampai SMA. Berarti kalau gugatan itu gugur, berarti Denada selama ini memang menafkahi sepenuhnya. Perihal sepenuhnya atau tidak sepenuhnya pastikan atas kemampuannya Denada di saat situasinya juga saat itu ya, di zaman itu. Sepenuhnya itu seperti apa aku juga nggak paham. Yang paling penting adalah Denada sebagai ibunya bertanggung jawab lah gitu, dan berusaha semaksimal mungkin semampunya dia dengan situasi dia dan kondisi dia yang waktu itu juga dia masih muda juga ya gitu. Dia memberikan apa yang dia bisa, yang dia mampu ya. Kalau misalkan ada ya dia berikan, kalau nggak ada ya mungkin ibunya pasti akan memberikan, nggak mungkin tinggal diam kan, Tante Emil juga kan gitu kan. Itu aja sih yang jelas, semua ikhtiar Dena mencoba memfasilitasi biar anak ini sekolah kuliah gitu. Terus juga ya intinya semua itu kan udah lewat ya, udah lewat apa yang selama ini mungkin Dena banyak. Kayaknya dia sudah menjawabnya juga deh di podcast gitu kan, podcastnya Feni Rose, dia udah jawab detail itu juga ya. Mungkin yang dari aku paling aku bisa memberikan menjawab pertanyaan ini ya paling bisa sampai situ aja. Karena ya menurut aku ya Dena emang seperti yang ceritanya Dena ya, dia memang bertanggung jawab dan ya alhamdulillah itu juga kan sampai detik ini juga dia masih bertanggung jawab kok, masih memberikan bulanan juga. Masih jalan bulanannya setiap bulan. Oke, Kak, ini kan sampai detik ini ya, sampai putusan selah itu ditolak
sama hakim kan, maksudnya sebelumnya juga dari pihak pengacara Dena juga bilang bahwasanya sebenarnya ini nggak patut gitu, maksudnya ini kan antara ibu dan anak sudah selayaknya harusnya dicabut, tapi sampai detik ini pun maksudnya pihak sebelah itu kan nggak mencabut-cabut sampai ada putusan selah gitu kan. Iya, maksudnya agak menyayangkan nggak sih Kak, maksudnya adanya hal ini gitu, maksudnya dari pihak Raisa juga kan sebelumnya juga sudah bertemu sama Dena dan sudah baik hubungannya ibu dan anak gitu, mungkin seperti apa Kak? Atau ada kayak mungkin kayak ngerasa kayak ini sebenarnya apa sih ini gitu? Iya betul. Kalau misalkan kemarin kan perihal apa ya, cabutan gugatan ya, menurut aku sih itu udah nggak begitu penting lagi kan, apalagi sekarang udah ada putusan kan dari pengadilan juga bahwa ya memang gugatan apa tuntutan itu ditolak sama pihak ini ya, pihak pengadilan ya, ibaratnya entah apa ya namanya, aku kurang begitu paham putusan mungkin apa ya tadi ya ininya, pokoknya Mas Iqbal bilang sih ya emang tuntutan itu gugur lah ibaratnya, dan eksepsi Dena tuh emang diterima sama pengadilan gitu. Itulah intinya ya, poinnya gitulah ya kira-kiranya. Bahasa hukumnya saya kurang paham, mungkin bisa langsung tanya sama Mas Iqbal ya sebagai kuasa hukumnya Denada ya untuk menjawab itu gitu. Oke. Kak, sejauh ini mungkin hubungan antara Raisa dan Denada ini mungkin seperti apa? Apakah terakhir bertemunya mungkin Karisna tahu kapan gitu? Kalau terakhir pertemuan ya terakhir ya bareng-bareng sama aku. Yang waktu pertemuan lebaran itu sama Om Dino sama Tante Rat juga gitu. Itu terakhir ketemu. Tapi kalau komunikasi ya dia tetap berkomunikasi sama Dena gitu. Intens kok gitu. Bahkan banyak lah komunikasinya. Dena tuh selalu update sih, selalu cerita ke aku gitu, karena dia juga kan selama ini kan apa sama aku tuh udah kayak apa ya, udah kayak saudara ya, bukan lagi partner kerja ya gitu, tapi emang udah kayak saudara. Apalagi kan dia udah, ibunya udah nggak ada kan, jadi ya teman cerita, teman diskusi apa semua segala macam ya, aku sama ada beberapa temannya lah ya juga gitu. Dengan gugurnya gugatan ini berarti Kak Dena bebannya sudah terangkat ya, bisa ya alhamdulillah, paling enggak kan paling enggak gini loh, apa yang diinikan pihak penggugat gitu ya kan, apa yang diinginkan dituntutkan oleh pihak penggugat kan emang ibaratnya kalau nggak salah pengadilan ini tuh intinya ya tidak menerima tuntutan itulah gitu loh. Makanya kan eksepsinya Denada tuh diterima gitu. Makanya intinya poinnya gitulah ya gitu loh. Nanti makanya aku bilang detailnya biar nanti Mas Iqbal yang bicara. Kak, sejauh ini kan maksudnya ini kan gugatan dari pihak sebelah itu kan ditolak. Terus mungkin dari Kak Dena sendiri sudah ada rencana apa nggak sama Raisa untuk kedepannya gitu? Apakah memang? Iya, banyak lah rencana-rencananya. Salah satunya kayak dia ingin Raisa tuh bertemu dengan Aisyah gitu, biar Raisa ke Singapura, biar mereka punya waktu dan ruang intimate family aja gitu, buat mereka bertiga aja, harapannya gitu. Karena Dena juga kan pengen banyak diskusi sama Raisa, banyak ngobrol gitu kan. Mereka selama ini belum ada ngobrol yang gimana-gimana gitu loh, belum ada sih gitu. Jadi ya mungkin Dena juga punya rasa hutang menjelaskan atau apa, kan mereka sama ini belum ada waktu untuk itu gitu. Karena pertemuan kemarin itu ya udah sekedar pertemuan, ngobrol, kesepakatan bahwa Tante Rate, Om Dino dan juga Raisa mencabut gugatannya gitu kan ya, sampai akhirnya putusan setelah ini pun juga diputuskan oleh pihak pengadilan Banyuwangi gitu ya. Iya. Ini sebenarnya kan sudah pernah ditanyakan berkali-kali juga ya. Ada Dena tuh menawarkan
kepada Reza karena kan dia tahu katanya Reza bilang kan kalau dia ngekos di Jakarta, dia bilang tinggal aja di rumah kebetulan rumah dia kan sebelah rumah aku kan, jadi dia bilang kan deket sama Mbak Risna juga sebelahan, jadi kalau mau ada apa-apa, mau diskusi mau apa itu enak gitu, bisa ngobrol bisa apa, bisa saling-saling gitu. Jadi Dena juga bisa minta apa titip lihat-lihat ya Mbak gitu, bisa gitu karena ya memang Dena kan kerjanya kan almost ada luar kota, jadi dia jarang juga di rumah gitu. Terus banyak kan juga walaupun dia punya ada waktu luang gitu di Jakarta, ya dia langsung pergi ke Singapura buat nengok Aisyah karena Aisyah kan tinggal di sana sama satu orang aja Neni gitu. Itulah.